kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, baik. Sungguh Allah Tuhan Yesus sangat baik, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya Tuhan, pagi hari ini kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, Bu Ruli, Mbak Mei, Tasya, Elo, Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Bu Lasma, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, Cece Emi, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat datang kembali. Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana Miguel, good morning. Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi semuanya. Bu Sepsi, Esther, dan Pak Anton, good morning. Mari kita baca Markus 6 ayat 35 sampai 44. Markus 6 ayat 35 sampai 44. Markus 6 ayat 35 sampai 44. Markus 6 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Kami bersuka cita hari ini sebab semua sehat-sehat. Amin. Amin. Tema kita pada pagi hari ini yaitu kita bermitra dengan Allah. Amin. Saat-saat ini saat-saat yang memang harus sabar ya. Mungkin
pekerjaan kita tidak seperti yang kita harapkan ya hasilnya ya. Ya. Mungkin juga kesehatan kita tidak prima ya. Beberapa waktu yang lalu tetangga kami dapat serangan jantung ya, dan harus ngamar di rumah sakit, bahkan masuk ICU. Tadi jalan pagi, saya sempat jalan pagi waktu selesai doa fajar ketemu beliau ya. Dan dia berkata, aku ndak enak di rumah aja gitu ya. Nah, saya katakan, ayo kita sama ibu-ibu aja pergi healing-healing. Kalau sudah pensiun kan pekerjaannya ya pergi, duduk-duduk, makan-makan. Kecuali Pak Gembala masih buka toko ya. Terus saya juga mikir kalau pria-pria sudah pensiun terus tidak ada aktivitas, mereka bersambatan ya, boring di rumah ngapain gitu. Makanya bikin tour aja. Jadi tour leader aja, tour dengan mama-mama healing-healing. Itu satu pekerjaan bukan ya. Jadi ayah saya dulu begitu ya. Ketika pensiun ya menunjukkan foto-foto bersama para ibu-ibu ya. Dia membeli sebuah mobil yang seperti high-ace gitu, isi 10 orang lebih, 14 orang gitu ya. Terus ngajakin ibu-ibu ndak jauh-jauh ya. Domisili di Malang, perginya ke Batu, ke Selekta, gitu-gitu aja ya. Ke dekat-dekat. Paling jauh mungkin Jawa Tengah ya, karena juga sudah sepuh juga, nyopir jauh-jauh nggak bisa ya. Tapi disitulah ia menemukan kegembiraannya di hari tua ya. Jadi kalau kita mau kasih pekerjaan kepada ayah ibu kita yang sudah sepuh ya, salah satunya jadi tour leader itu tadi ya. Bisa aja pakai sopir tapi beliau yang kasih tunjuk, atau memimpin ibu-ibu terus nyanyi karaoke. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Terlebih lagi kalau terjun dalam pelayanan ya. Terus kemudian ke desa-desa, mungkin ada yang menyanyi walaupun bukan pendeta besar tapi bisa saling melayani ya, mengumpulkan sembako, mengumpulkan apalagi baju-baju layak pakai dan sebagainya, mengajak pelayanan sederhana aja gitu ya. Tentu itu sesuatu yang sangat banget, betul nggak Pak Gembala? Ya, pokoknya jangan nganggur ya. Pokoknya jangan di rumah saja, terus di dalam kamar saja. Aduh, itu stuck. Ayo kita bermitra dengan Allah ya. Bermitra dalam hal apa? Segalanya ya. Dalam kita berdoa, dalam kita penyediaan, dalam kita ini pelayanan, dalam segala hal. Hari ini mungkin ada banyak orang yang memasuki usia pensiun ya. Nah, kita baca dulu Alkitab kita ini tentang seorang teman yang suaminya berjuang untuk memperoleh keturunan. Perjuangan memperoleh keturunan itu ternyata tidak mudah ya. Saya punya tetangga yang dimana harus membayar obat yang begitu mahal untuk kesuburan, kemudian periksa bolak-balik. Itu berapa biayanya? Sangat tinggi, saudara. Jadi punya bayi pun, punya keturunan, itu melalui perjuangan hebat, saudara ya. Puji Tuhan kalau kesuburannya oke, usianya memang tepat, sehingga dapat melahirkan tanpa pertolongan siapapun gitu ya. Nah, ini sungguh luar biasa. Tetapi untuk bisa hamil ketika pernikahan usianya sudah cukup, maka dia, teman ini nanya Tuhan ya, apa benar aku harus melakukan perjuangan dengan dokter ya? Padahal kan ada firman Tuhan, ada Tuhan, apa boleh gitu ya? Apakah benar tindakan manusia ini dalam menggenapi rencana Allah? Jadi kita belajar memahami peranan manusia untuk menggenapi rencana Tuhan, karya Tuhan. Tetapi ketika membaca kisah Yesus memberi makan orang banyak ini,
Itu kan yang berusaha siapa? Murid-murid apa Tuhan Yesus? Pak Gem. Ini bermitra. Ya murid-murid disuruh kan ya. Disuruh kan mereka mau melakukan mendapatkan 5 roti dan 2 ikan tadi itu. Dan Yesus yang membuat mukjizat. Jadi mereka kan disuruh membuat mukjizat dengan cara apa? Nggak tahu ya. Sudah kasih makan 5.000 orang di satu sore mendadak gitu, mana bisa ya. Toko roti ya sudah tutup. Menyuruh mereka pulang kok. Mereka nggak mau repot ya, wis mulai wae. Kalau mereka pulang semaput semua di tengah jalan ya. Tapi mereka jawab Yesus luar biasa ya. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, harus. Jadi saudara, kalau hari ini engkau merasa di rumahmu nggak ada apa-apa, tapi Tuhan ngomong harus kasih makan anak-anak, harus kasih makan karyawan. Ketika perusahaanmu mesin-mesinnya macet, tidak ada order, tapi engkau dikatakan harus memberi mereka makan. Paling gampang ya dipecat, ya kan? Paling gampang ya disuruh pulang aja, sudah. Memang buktinya nggak ada kerjaan gitu loh ya, tapi kalau Tuhan ngomong berilah, tetap berikan mereka gaji walaupun mereka nggak kerja. Wah, ini parah. Tapi murid-murid ini ya luar biasa ya, ya taat ya. Dan ketika mereka mencari apa yang ada, nah ini apa yang ada padamu dicari ya. Mungkin mesin yang macet itu, ayo diminyai lagi, diproduksi lagi ya. Mungkin alat-alat yang sudah lama nggak dipakai di lemari, manggil-manggil, aku ini dipakai dong. Ya macam-macam lah. Apa yang kamu punya, mungkin sepeda motor yang tua usang, ya dijual aja kalau saya. Lihat kedua tanganmu, apa yang bisa kau perbuat, apa yang ada di tanganmu, dan apa yang bisa kau perbuat dengan kedua tangan ini. Ya, jadi masalah itu ada banyak ya, hambatan juga ada banyak, tapi Tuhan pasti kasih jalan keluar ya. Amin. Jadi murid-murid nemu seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan, tapi mereka hopeless ya. Mosok cukup buat segini banyak orang. 5.000 orang. Sama mungkin engkau lihat gini, lemarimu banyak benda-benda yang bisa dijual atau ya ini saya sedang juga membeli barang dari orang yang mau pindah ya. Lemari dan meja rias. Lemari 300.000, meja rias 200.000. Mana ada itu di toko? Langsung saya bayar. Langsung aja sebelum dia dijual orang lain dibayar kontan sama Pak Gem ya. Kemarin saya baru lihat di toko di atasnya Sun City Mall itu. Waduh, mehong-mehong ya. Masa rak kecil aja sudah 500 gitu, sudah 1 juta gitu, troli kecil sudah 1 juta, mehong. Lah ini loh, meja rias, tinggi kacanya, ada lacinya, kemudian lemari 3 pintu, mek 300 bagus. Sama 200 sih baru bagus, tidak pernah dipakai ya. Dipakai pun jarang-jarang karena orangnya sudah jarang di rumah juga. Nah ini kan satu berkat ya, hoki menemukan treasure di tengah-tengah reruntuhan. Saya pernah kan mendoakan sebuah pabrik ya, sebuah perusahaan, dia punya 2 lokasi perusahaan. Sana Pak masih ada 1 lokasi. Oh ya, ayo kita ke sana. Saya doakan itu, terus saya permisi sama dia, saya boleh naik ke atas Pak. Dia ada itu ruangan atas itu, boleh silakan ya. Saya akan mendoakan, saya urapi minyak semuanya. Terus saya melihat banyak ini barang-barang yang bisa diproduksi untuk kursi ya, untuk kursi merah-merah itu loh. Itu ada banyak sekali batangannya gitu, bahan-bahannya, rangka-rangkanya itu banyak yang bisa diproduksi. Kenapa ini tidak diproduksi? Karena dia sekarang bukan produksi kursi itu, tapi produksi rak-rakan untuk itu supermarket itu. Jadi itu dibiarkan begitu saja. Terus saya doakan dalam nama Yesus ini sebuah batang-batangan kursi ini bisa diproduksi dan keluar dari tempat ini dan menjadi kursi-kursi yang baik, bermanfaat. Akhirnya
Ya sudah, saya tidak mikir, sudah saya pokok doakan, sudah selesai ya, ya sudah, kita pulang. Dan akhirnya apa? Kursi-kursi itu diproduksi, dan kita di gereja kan membutuhkan kursi merah-merah itu. Dan akhirnya kursi itu diproduksi dan dikirim ke gereja kami 200 kursi. Luar biasa ya. Kita bukan saat itu, tapi sudah beberapa saat kemudian tidak langsung diproduksi. Lama setelah itu ya. Karena dia terus tanya pada kita, itu istrinya di gereja butuh apa? Kursi. Kata dia Bugem, ya kita butuh 100 kursi. Terus dikasih 200. Terus dia diproduksi itu. Yang sudah saya doakan di atas itu diproduksi sama dia, jadi dikirimkan 200, padahal kita minta 100 dikirim 200, luar biasa. Maksudnya itu sesuatu yang ada itu kalau diolah pasti jadi duit lah ya. Minimal jadi berkat bagi banyak orang. Maka dari itu hari ini saya mau membersihkan itu lorong-lorong kiri kanan rumah ini jadi timbunan barang rosokan. Lah kalau itu dipanggil tukang rombengnya pasti happy gitu ya, karena itu ada apa isinya? Penerangan jalan, kabel-kabel listrik, ya sebetulnya masih bisa dipakai, tapi kita kan nggak pakai, nggak membangun ya, supaya bersih, sehingga lemari-lemari cetakan, lemari-lemari kuliner itu bisa rapi terjajar, kemudian lemari alat-alat ya untuk kaum bapak ini supaya bisa juga disisihkan dan bisa lebih rapi. Amin. Jadi mari kita itu bermitra dengan Allah ya. Sesuatu hal yang mungkin engkau aku nganggur di rumah, lah bersih-bersih rumah. Ngecat kan bisa. Saya pernah ngecat kamar pengantin saya sendiri kok. Ngecat saya lihat ya, no problem, sekarang ada alatnya kok. Dan itu ringan, enggak membutuhkan sesuatu yang berat gitu ya. Mengapa tidak melakukan? Oke lah, memanggil tukang. 1 orang cukup, tapi Anda jadi asistennya. Itu kan satu pekerjaan, saudara. Jadi ketika kita merasa kita sudah enggak mampu melakukan, ayo bermitra sama Allah ya. Kalau orangnya masih kuat, masih mau melakukan diri sendiri kuat, itu enggak mau bermitra sama Allah, bener enggak? Aku kuat kok, aku bisa, tapi nanti nek sudah bangkrut, sudah jatuh, sudah tidak ada kerjaan, Tuhan tolong. Saya pagi tadi mendengar adiknya Pak Kris ya, memberikan apa itu, kata-kata atau renungan singkat tentang bagaimana kita itu harus bekerja. Kita ini dikatakan kalau kerja itu adalah suatu honor, suatu kehormatan ya. Kehormatan dari siapa? Tentu dari Tuhan. Karena Tuhan itu memerintahkan di kitab Kejadian itu Adam supaya kasih nama binatang-binatang itu, sak donya saudara suruh kasih nama. Lah itu kan capek ya. Kemudian memelihara kebun. Loh, ndak main-main itu ya. Kalau sudah berbuah, bijinya harus dikeringkan, ditanam. Nah, itu pekerjaan saudara, sampai kecapean, tepar, baru dikasih penolong yaitu Hawa. Nah, cilakanya penolong ini kok bawa ke dalam dosa ya. Jadi kadang-kadang bekerja sendiri tapi sampai tepar, dikasih penolong masuk dalam dosa. Maka dari itu harus bermitra dengan Allah. Kalau tidak bermitra dengan Allah, tidak tanya sama Tuhan ya. Sebetulnya bermitra itu apa? Tanya aja, tanya sama Tuhan. Boleh enggak ini Tuhan? Kalau boleh, apa yang Tuhan kerjakan? Kita lihat roti itu diapakan, ya kan? Kamu harus memberi mereka makan. Kita baca Mazmur 65 ayat 10 sampai 11. Hasil dari pekerjaan itu, hasil panen yang baik itu adalah anugerah Allah. Roti tadi
dipecah-pecahkan, orang disuruh berkelompok supaya pembagiannya bisa lebih mudah. Kemudian Tuhan memecah-mecahkan roti dan ikan itu sampai sisa menjadi 12 bakul. Jadi kalau pekerjaan kita itu kita berikan kepada Tuhan untuk diberkati Tuhan, maka akan berlimpah. Amin. Amin. Tidak akan kurang, malah lebih. Benar nggak ya? Ya. Kita baca Mazmur 65 ayat 10 sampai 11. Mazmur 65 ayat 10. Engkau mengindahkan tanah itu, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan, engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. amin. Jadi kita perlu bermitra dengan Allah karena apa? Allah yang memberkati kita. Amin. Ya. Allah yang akan memberkati mesin-mesinmu yang macet. Allah akan memberkati mata bajakmu yang nganggur. Allah akan memberkati mobilmu yang dibiarin usang ya. Allah akan memberkati semuanya. Lah itu perlu engkau mengerjakannya ya. Ya mobil yang usang ya dibersihkan, dibikin jalan ya. Mobil bisa menghasilkan uang apa enggak? Bisa. Bisa disewakan ya. Ini saya mau nyewa pick up untuk menggotong barang apa jualan garasi sale itu tadi ya. Garasi sale itu penting ya, tiap tahun bikin garasi sale itu, ngumpuli barang-barang tweedahan yang masih bisa dipakai tapi harganya sangat murah. Nah itu banyak orang perlu ya. Nah mobil bisa dipakai untuk dikaryakan ya. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Kata Tuhan, kamu nemu apa? 5 roti 2 ikan. Apa yang ada padamu? Oh ini apa mesin-mesin bobot, mesin-mesin apa macam-macam saudaraku ya. Nah ini ya harus dilaksanakan, dikerjakan. Nanti Tuhan pasti kirim langganan. Pasti Tuhan kirim juga pembeli-pembeli. Langganan tuh dari mana ya? Dari Tuhan. Ya. Seringkali satu hari tidak ada langganan masuk ya, tapi tiba-tiba masuk. Terus dia memborong begitu banyak barang atau makanan. Dari mana? Iya. Kalau saya tanya, dari mana Bu? Dari luar kota saudara-saudara ya. Loh bagaimana dia bisa tahu warung kita ya, depot kita, kedai kita? Gak ada yang kasih tahu toh. Sampai hari ini banyak orang yang bikin viral-viral. Tetapi ketika kita datang ke tempat viral-viral itu ternyata di luar ekspektasi ya, tidak seperti yang diiklankan. Tetapi ketika engkau setia, berdoa sama Tuhan, berupaya untuk memberikan jalan untuk pemasaran dan sebagainya, Tuhan pasti kirim. Amin, saudara. Jadi nggak usah bingung. Jadi akhirnya seorang teman yang berusaha untuk memperoleh anak itu akhirnya berhasil mengandung dan punya anak. Ini bukan suatu formula untuk meraih mujizat ya. Tetapi kita belajar bersama-sama sesuatu tentang Allah kita yang unik dan luar biasa. Allah kita itu maha luar biasa. Allah kerap melakukan karya ajaibnya melalui sarana yang telah disediakannya bagi kita. Ya, kalau Pak Agem disuruh pensiun dia nggak mau karena nanti dia berbuat apa gitu. Ya, saya mau lakukan apa? Nanti diam-diam di rumah bisa gegeran tiap hari ya. Saya tanya Tuhan boleh apa enggak gitu loh. Kalau kadang demikian ya. Bagaimana untuk kita ambil keputusan ketika toko sepi, nggak ada pendapatan ya, terus
Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan bagi kami Tuhan. Loh, sebentar lagi itu datang suguhan pelanggan itu. Loh, ini gimana ke toko mau ditutup tapi masih ada penghasilan gitu. Kalau toko ini ditutup suguhan, nah penghasilan ini kan tidak ada. Tapi itu ya apa kali kalau kita buka toko kan juga ada penghasilan tapi ada pengeluaran. Nah itu yang penting, pengeluaran itu tidak lebih besar dari pendapatan kita, gitu. Kalau tiap buka toko tapi tiap bulan minus, ya percuma ya. Tapi ya itulah. Tapi gimana ya, ini memang serba repot. Ini kayak buah si kalakama ya. Dibuka itu kita minus, tapi ditutup itu kita tidak dapat penghasilan apa-apa. Nah ini kita tidak kerja kalau ditutup. Nah ini maksudnya itu begini loh, buka toko tapi kita pulang tidak membawa hasil, tapi cukup untuk berputar saja. Tapi kalau kita tutup, kita akan kekurangan karena memang tidak ada yang diperoleh dan tidak ada yang buat muter gitu ya. Kalau buka kan masih bisa makan, masih bisa healing-healing, masih ada uang untuk diputar. Itu maksudnya Pak Gem itu begitu. Tapi kalau ditutup berarti ya kita seperti menutup sumur ya, sudah. Kalau sementara ini kita masih sumurnya terbuka, airnya masih bisa dipakai, walaupun dengan susah payah menimba, it's okay gitu ya. Tuhan memberi kekuatan. Jadi pada akhirnya apa? Kita gandol Gusti aja. Nanti sampai kalau Tuhan nyuruh nutup, ya pastilah Tuhan akan mengutarakan kehendaknya. Jadi hari ini jika engkau masih punya pekerjaan, walaupun itu hasilnya kurang baik, walaupun itu rasanya cuma muter aja, ya tetap aja enggak apa-apa. Ya, daripada kamu mandek. Rekan saya itu tokonya ditutup dan ditulisi pamflet di depan tokonya itu tutup sementara pemiliknya sakit. Loh, ini kan iman. Akhirnya sakit suguhan dia. Karena ditulis di pamflet itu pemiliknya sakit. Jadi, dia kan diimani. Dia diimani, dia membuktikan bahwa memang dia sakit untuk menutup toko itu kan gitu kan. Kebalikannya kan gitu kan. Toko ditutup karena pemiliknya sakit, dan sekarang pemiliknya harus sakit kan supaya tokonya terbukti ditutup karena majikannya sakit. Nah ini jangan sekalian, ini kita ini salah ambil keputusan ya. Kalau saya tutup toko saya tulis enggak, saya tulis tutup, tapi saya tulis libur gitu. Tutup itu kan nanti ini tetangga-tetangga pesaing kita itu katakan, oh ya ikut tutup terus wis gak buka gitu. Mereka ini kan ya, kita persaingan dagang itu kan jahat ya gitu. Jadi tidak saya tulis tutup tapi libur, Sabtu libur, Minggu buka gitu. Jadi saya tulis tutup tapi libur ya. Jadi kalau saya lihat-lihat Pak Gem ini lucu ya. Saya lihat motivasinya dia buka toko itu supaya tetangganya tahu, tetangga toko maksudnya itu. Tetangga toko ndak ambil keuntungan dari kalau dia tutup. Ya baik juga ya, jadi saing-saingan itu ya, kita saingan, positif kalau, juga. Iya, kalau kita tutup kan kenaan nanti langganan kita ke dia gitu ya. Nah itu mau nanti langgananku diambil. Jadi dia kerja itu. Meskipun hujan, gelombang, badai melanda, tetap buka toko. Karena siapa tahu ada orang yang masuk. Dan memang benar. Ya, ada orang yang masuk. Hujan-hujan terus itu ada orang yang datang untuk mereka butuh uang misalnya jual perhiasannya gitu. Ya ada aja gitu loh. Jadi ya memang tapi ini ya, perjuangan ya. Buka toko enggak ada seorang pun yang datang. Tapi ya itulah itu nasib pedagang seninya bekerja ya itu ya. Kadang rame kadang enggak ya. Memang kita harus menikmati pertolongan Tuhan ya, dan mengenal Tuhan dan melihat bahwa Tuhan itu sanggup menolong dan Tuhan tetap setia menyertai kita. Terus bermitra dengan Tuhan. Ya, jadi
Kalau hari ini ada yang capek kerja, merasa ya wis buat apa, nggak ada hasilnya, aku kerja atau tambah buang-buang uang. Selama saya katakan selama masih ada uang ya tetap kerja. Saya katakan begitu. Ada pekerja itu sambatan ya. Aku kerja apa Pak? Akhir bulan lu, entah aku gak ada kelopopo loh. Ya lumayan kamu ada yang itu, ada yang dibuang uangnya itu untuk itu. Ya, kamu udah dapat gaji, terus apa buat perputaran tiap bulan itu apa, nambah minus gitu, itu loh. Emangnya sampai akhir bulan nggak pegang apa-apa ya, buat makan, buat bayar utang, buat cicilan, akhirnya nol, tinggal 30 udah megang uang gitu. Nah itu. Tapi kalau saya pikir lagi ya kalau Tuhan itu muter bumi kan, dengan segala isinya muter, dapatnya apa saudara? Dapatnya manusia yang nggak bertobat. Coba kalau engkau yang jadi Tuhan, buat apa aku muter-muter bumi ini ya? Setiap hari ku muter 24 jam tapi isinya orang bertengkar, orang ngebom, orang bawa sajam, orang membuli orang, isinya itu loh. Nggak ada yang menyenangkan hati Tuhan. Terus Tuhan berkata begini, ayo dimandekno ae 5 menit kira-kira ya apa numplek kabeh saudara. Iya. Tapi Tuhan kita itu baik ya. Iya. Saya pikir ya ini dapat hikmatnya baru aja nih 1 detik. Saya pikir-pikir aku loh nggak pernah capek. Aku loh bahkan mendapat minus ya dari kamu ini perpuluhan nggak pernah dikembalikan. Pelit medit sekredit tapi minta berkat terus aku disuruh muter bumi ini 24 jam tanpa jeda. Waduh lah, kamu baru kerja 1 hari demi 1 hari aja ngeroweng. Sambatan Nepal. Ya, Pak Bambang nulis gini, ke Songgoriti beli es, gandol Gusti, yes. Ya, kita mengucap syukur ya. Kalau hari ini masih stuck, hari ini masih bangkrut, percayalah, toh dunia berputar ya. Yang ada di bawah bisa naik ke atas. Amin. Yang di atas bisa giliran turun ke bawah. Mau di tengah-tengah terus ya ndak bisa, soalnya diputer bumi ini ya. Nah, hidup itu pasti ada masa susah, ada masa suka. Tapi semuanya pasti berlalu. Amin. Jadi hari ini semangat. Yes. Jayu, ya. Semangat. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang melipat gandakan hasil kerja kita. Amin. Bekerjalah karena itu kehormatan, suatu kehormatan bagi engkau, bagi Tuhan yang sudah memberi kehormatan bagimu. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah kami saluran berkat Tuhan. Karena Kau terlebih dahulu sudah memberkati kami, sehingga kami bisa memberkati orang-orang sekitar, orang-orang yang membutuhkan. Kami bisa menolong mereka. Terlebih dahulu juga Engkau sudah menolong kami, memberkati kami luar biasa, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat untuk menyalurkan berkat-berkat-Mu bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dan Kau tetap berikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk kami tetap berkarya, tetap bekerja, tetap melayani. Sehingga semua yang Engkau perintahkan pada kami, utuslah kami Tuhan. Sehingga Engkau juga menyertai kami di dalam segala karya kami, pekerjaan kami, sehingga kami menjadi berhasil dan beruntung karena ada Engkau yang menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur terima kasih. Kalau kami harus berjuang dalam kesehatan kami, mungkin kami harus di kemo, mungkin kami harus terapi, tulang-tulang kami sudah mengalami sesuatu hal yang negatif. Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami melewati hari-hari yang sulit dalam hidup kami. Ketika kami juga melewati hari-hari yang sulit dalam pekerjaan kami tidak ada order, kami harus menunggu SPK, kami juga harus mencari pelanggan baru, kami harus mendistribusikan barang-barang di mana banyak kendala,
mungkin transportasi kurang dan ada halangan, Tuhan, kami percaya Engkau telah memberkati usaha pekerjaan kami. Amin. Sehingga semuanya pasti beres semuanya. Amin. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang baru pulang dari Tamasya Holiday. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Pak Budi Utomo dan Pak Budi Limanjaya. Semuanya diberkati Tuhan sehingga kembali ke rumah home sweet home mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada masalah dalam pekerjaan, mungkin dalam kehidupan rumah tangga, mungkin mereka mengalami hal-hal buruk karena intimidasi roh jahat dan semuanya. Kami percaya pagi hari ini Engkau melepaskan mereka, Engkau memulihkan keadaan mereka menjadi harmonis sekeluarga. Terima kasih ya Bapak. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang, nanti malam, semuanya tetap sehat, tetap berkarya, diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik, kesungguhan lagu Yesus baik.